Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 29 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam Rabu pekan kedua dan ketiga, membaca kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita masih di dalam bab yang ketujuh, yaitu bab tentang fase penaklukan kota Makkah hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab yang ketujuh ini kita sudah membahas sampai kepada poin C, yaitu perang Tabuk. Pada pertemuan Selasa pekan lalu kita sudah membicarakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhirnya membawa 3.000 pasukan lebih menuju Tabuk. 3.000 pasukan lebih menuju Tabuk, dan beliau berangkat dalam keadaan yang sangat sulit. Saking sulitnya, satu ekor onta kadang-kadang 2-3 orang bergantian untuk menaikinya. Dan waktu itu sebagian dari mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menyembelih unta yang mereka bawa, agar bisa dapat makan, kemudian juga bisa meminum air yang tersimpan dalam perutnya si onta tersebut. Menunjukkan bahwasanya perang Tabuk perang yang sangat sulit karena perang yang terjadi di musim panas.
Kemudian ketika itu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah tempat yang bernama Hajar. Hajar di sini adalah tempatnya kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kaum Tsamud, yang mana kaum Tsamud tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka Nabi Saleh. Dan kemudian kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh dan juga rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 141, kadzabat Tsamudunil mursalin, dan kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah, kadzabat Tsamudu wa 'adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang luar biasa yang dimaksud di sini adalah as-sayhah. Kata Imam Ibnu Katsir, as-sayhah itu suara yang sangat keras, allati askatathum, yang membuat mereka terdiam, wa zalzalah allati askanathum, dan gempa yang membuat mereka terhenti. Ini yang dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah ta'ala. At-taghiyah as-sayhah. Taghiyah artinya adalah suara yang sangat memekikkan, sangat luar biasa. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan at-taghiyah az-dzunub. Taghiyah artinya adalah dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Dan banyak tafsiran-tafsiran yang lain dikatakan oleh As-Suddi, Ismail As-Suddi rahimahullah, at-taghiyah yakni aqirun naqah, yaitu seorang yang membunuh onta yang diperintahkan untuk tidak dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum Tsamud mereka membunuh onta tersebut. Akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kaum Tsamud di sini pernah disiksa, itu di daerah Hajar. Maka ketika melewati tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin hadaran an yusibakum mithla ma asabahum. Yang artinya janganlah kalian masuk ke tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali kalian dalam menangis. Aku khawatir kalau menimpa kalian sebagaimana musibah yang menimpa mereka. Nanti di sini ada faedah, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat-tempat yang dahulunya terjadi pembinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memacu kendaraannya sehingga cepat berlalu melalui dengan segera daerah Hajar tersebut. Lalu setelah itu, ahibati hafizakumullah ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Tabuk, beliau tidak mendapati seorang pun. Karena ternyata orang-orang Romawi ketika mengetahui bahwa tentara Islam tengah dalam perjalanan, mereka lebih memilih menarik diri dan kembali ke negeri mereka agar dapat berlindung di dalam benteng-bentengnya. Kemudian Rasulullah SAW berpendapat untuk tidak mengejar mereka. Rasulullah SAW berpendapat untuk tidak mengejar mereka. Dan diam di tempat tersebut beberapa belas hari, yang mana akhirnya datanglah pemimpin Ailah lalu mengadakan kesepakatan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya memberikan jizyah, yaitu upeti, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu pula penduduk Jarba, kemudian Azrah, mereka ini memberikan jizyah dan menulis perjanjian damai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya intinya Nabi Muhammad SAW dari kota Madinah sampai ke Tabuk tidak mendapati orang. Dan kenapa? Karena orang-orang Romawi mereka memilih kembali ke tempat tinggal mereka untuk berlindung di benteng-benteng mereka. Dan kemudian beberapa pemimpin-pemimpin mereka melakukan perjanjian damai. Dalam artian perang Tabuk Nabi Muhammad SAW memenangkannya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW pulang ke kota Madinah, dan ketika pulang saat hendak berangkat beliau memanggil Malik ibn Dukhshum, kemudian Ma'an al-Ajlani, dua orang, Malik bin Dukhshum dan Ma'an al-Ajlani radhiyallahu anhuma, dan beliau memerintahkan keduanya untuk pergi ke kota Madinah, ya, kemudian dan memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar sholat di sana, tetapi Rasulullah SAW menjanjikannya setelah kembalinya mereka dari Tabuk. Maksudnya adalah orang-orang munafik pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar sholat di Masjid Dirar, tapi karena dia masjidnya orang munafik, maka Rasulullah SAW menjanjikan akan sholat di masjid tersebut setelah perang Tabuk. Dan taktik yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah setelah perang Tabuk beliau mengutus Malik bin Dukhshum kemudian Ma'an al-Ajlani radhiyallahu anhuma untuk pergi ke kota Madinah dahulu dan menghancurkan Masjid Dirar. Kemudian keduanya pun berangkat menuju masjid dan setelah itu membakar dan menghancurkannya. Sampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu ya Rasulullah hum bil Madinah? Qala wa hum bil Madinati habasahumul udhru. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW atau menjelang sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, tidak ada jalanan yang kalian tempuh, tidak ada lembah yang kalian turuni, melainkan mereka ada bersama kalian. Ini menunjukkan ada orang-orang di kota Madinah yang tidak ikut berperang, tetapi pahalanya sama dengan orang-orang yang ikut berperang Tabuk. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka ada di kota Madinah?" Artinya mereka tidak ikut perang, kenapa pahalanya sama? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka ada di Madinah. Mereka tidak jadi berangkat karena alasan yang benar. Artinya punya alasan karena mungkin sakit, kemudian anak kecil, mengurus orang tua, dan semisalnya. Kemudian ketika beliau sampai di kota Madinah, orang-orang pun termasuk anak-anak menyambut kedatangan pasukan tersebut. Nah, kemudian setelah itu orang-orang yang tertinggal pun berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang bersumpah bahwasanya saya punya alasan begini, kenapa tidak ikut perang Tabuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan maaf dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Nah, ada di antara orang-orang tersebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yaitu Ka'ab ibn Malik dan kedua sahabatnya, Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya. Kita katakan kedua sahabatnya tersebut adalah Murarah, ya. Kemudian juga Mirarah dan ya, yang jelas kedua sahabatnya namanya Murarah, kemudian juga satu lagi saya bentar.
Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, ya. Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Kedua sahabatnya ini Ka'ab bin Malik, kemudian Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ketiga orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata jujur dan memberitahukan bahwasanya mereka tidak ikut perang karena melambat-lambatkan. Karena melambat-lambatkan akhirnya pasukan sudah berangkat, kemudian akhirnya mereka tidak jadi berangkat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai mereka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikot tiga orang ini. Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Diboikot. Tidak dibicarai, tidak disalami, tidak dikunjungi, tidak. Pokoknya diboikot. Dan akhirnya tiga orang ini kemudian mereka merasa berat, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 118, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja minallahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Kenapa bumi sempit menjadi buat tiga orang ini? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mau menjawab salam, tidak mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya, Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabatnya pun tidak juga. Bahkan di hari yang ke-30 Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada istri-istri mereka untuk berpisah dengan mereka. Berpisah rumah, tidak dicerai tetapi berpisah rumah. Sampai hari yang ke-40, ya. Makanya mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, tidak ada yang berteman dengannya. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya mereka akhirnya berkata jujur. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya aku berdusta, maka engkau bisa saja mengampuniku dan bisa saja menerima alasanku. Akan tetapi aku tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat atas dustaku. Makanya beliau berkata jujur, karena tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umma taba alaihim liyatubu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Makanya disebutkan oleh penulis di sini surah At-Taubah ayat 117 sampai 118. Laqad taballahu 'alal nabiy wal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulub fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar, dan yang mengikuti Nabi pada saat-saat sulit, yaitu peperangan Tabuk. Setelah hati segolongan dari mereka berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka, yaitu orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk karena tidak punya alasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Maksud yang ditinggalkan di sini, mereka tertinggal oleh Nabi dan para sahabatnya karena melambat-lambatkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah terasa sempit bagi mereka karena di boikot, dihajar oleh Rasulullah
bukan dihajar ya, tetapi diboikot. Hajar itu maksudnya diboikot oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai 40 hari. Ini menunjukkan berat sekali. Nah, dan saat diboikot tersebut, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan ujian. Jadi kadang-kadang orang ketika dalam keadaan sempit malah dapat ujian agar bertambah kuat imannya. Datang dari orang-orang Romawi surat yang meminta agar Ka'ab bin Malik berkumpul dengan orang-orang Romawi. Subhanallah. Yang dalam keadaan diboikot, kemudian beliau dijauhi oleh kaum muslimin pada waktu itu, tetapi tetap saja beliau kemudian beliau dapat surat agar berkumpul dengan orang-orang Romawi. Karena temanmu sudah memusuhimu, maka silahkan berkumpul dengan kita. Tetapi surat tersebut dibakar oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di sini penulis hafizahullah taala mengatakan bahwasanya mereka yang tertinggal di peperangan Tabuk ada 4 macam orang. Yang pertama yaitu orang yang tinggal di kota Madinah tidak ikut perang Tabuk karena perintah, dan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yang mempunyai alasan syar'i seperti orang-orang lemah, orang-orang sakit. Ini juga mendapatkan pahala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang ketiga, mereka orang-orang yang berdosa, yang mereka bermaksiat tidak mengikuti perang Tabuk. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya perang Tabuk berbeda dengan perang yang lain. Di dalam Al-Quran perang Tabuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Pergilah kalian dalam keadaan membawa bekal ataupun tidak membawa bekal. Ya. Nah, seperti 3 orang ini yang tapi kemudian setelah itu diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka adalah orang-orang munafik yang mereka itu tidak ikut perang Badar dan mereka tercela. Meskipun secara hukum lahiriah diberikan uzur oleh Rasulullah SAW, bahkan dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka pada hakikatnya adalah orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 golongan yang tidak ikut perang Tabuk. Baik. Itu kisah dari perang Tabuk ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun ke-9 Hijriah, kemudian peperangannya melawan Romawi. Sebab peperangannya karena Nabi Muhammad SAW mendengar bahwa orang-orang Romawi ingin menggempur kota Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan bekal, akhirnya berangkat dengan 3.000 pasukan. Kemudian orang-orang munafik mereka tidak mau ikut karena merasa panas, kemudian merasa sulit. Ya, kemudian ada sampai di Tabuk, Nabi Muhammad SAW tidak mendapati seorang pun, karena orang-orang Romawi mereka ada semacam rasa takut dan akhirnya pulang ke daerah mereka dan berlindung dengan benteng-benteng mereka. Tetapi akhirnya kemudian pemimpin Ailah, pemimpin Adrah, pemimpin dari sebagian dari pemimpin Romawi melakukan perjanjian damai. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun menang dalam keadaan tanpa berperang dengan perang Tabuk, dalam perang Tabuk tersebut, dan kembali ke kota Madinah. Baik, apa yang kita bisa ambil yang disebutkan dari pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh penulis? Yang pertama yaitu disyariatkannya jihad dengan harta, dan ini diawali sebelum berjihad dengan nyawa. Artinya berjihad dengan harta itu lebih utama karena tidak akan bisa orang berjihad dengan nyawa kecuali ada harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan berjihad dengan harta dan nyawa mereka. Kemudian yang kedua yaitu
semangatnya dan bersegeranya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk berjihad dengan harta dan berjihad dengan nyawa mereka. Dan ini merupakan uswah, tauladan yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum agar kaum muslimin setelah mereka sampai akhir zaman kelak, sampai hari kiamat kelak, mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bersegera ketika ada ajakan jihad, mereka bersegera berjihad dengan harta dan dengan nyawa mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu disyariatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana yang terjadi pada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersedekah dengan seluruh hartanya, sedangkan Umar bin Khattab ingin melombai Abu Bakar As-Siddiq tetapi cuma bersedekah dengan setengah hartanya. Dan di dalam permasalahan berlomba-lomba bukan ukuran seseorang menang atau kalah, tetapi yang jadi ukuran adalah mau tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau sangat bertawakal, bersandar hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besarnya iman yang sangat mendalam dalam hati seorang Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau bersedekah dengan seluruh hartanya. Karena ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau mengatakan, abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang keempat adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahwa pelajaran yang kelima maksud saya adalah di sini yaitu sebaik-baik sedekah makana an dhahrin ghina, yang artinya sebaik-baik sedekah adalah dari apa yang lebih dari kebutuhan. Dari apa yang lebih dari kebutuhan. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar-benar tinggi tawakalnya karena semua hartanya beliau anggap lebih dari kebutuhan beliau. Makanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika turun taubatnya kepada beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan lil ilallahi wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di antara bukti taubatku adalah aku akan menyedekahkan harta untuk Allah dan Rasulnya, seluruh harta. Maka kata Rasulullah SAW, amsik alaika ba'dha malik fahuwa khillak. Simpan saja sebagian hartamu karena itu lebih baik untukmu. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bahwasanya seorang yang bersedekah tidak bisa dia juga mencontoh Abu Bakar As-Siddiq yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Akan tetapi hendaklah seseorang bersedekah yang paling utama adalah an dhahrin ghina. Apa yang dimaksud dengan an dhahrin ghina? Sebaik-baik sedekah adalah dari apa yang lebih dari kebutuhan. Kalau seandainya masih membutuhkan, maka gunakan untuk diri sendiri dahulu sebelum bersedekah. Gunakan untuk diri sendiri dahulu sebelum bersedekah. Pelajaran yang keenam dari cerita peperangan Tabuk ini adalah keistimewaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kedudukannya seperti Nabi Harun yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun sama dengan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukannya, Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad SAW dalam ceritanya. Nah, ini menunjukkan keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketujuh dari hadis ini adalah bahwa seseorang hendaknya berbuat sesuai dengan kemampuannya dan jangan pernah memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Seperti seorang sahabat yang bersedekah sedikit kemudian dicibir oleh orang-orang munafik, maka tinggalkan cibiran orang, tetapi berbuatlah sesuai dengan kemampuan, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu jauhi dari menghina orang lain. Ya, orang-orang munafik kebiasaan mereka adalah menghina orang-orang yang beramal saleh. Maka akhirnya mereka
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian yang ke-9 pelajarannya adalah bahwa hati-hati terhadap menghina orang-orang yang beriman. Hati-hati terhadap menghina Allah. Jangan pernah menghina Allah, jangan pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah menghina ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, karena ini adalah syiar-syiar Islam. Ya, maka orang-orang munafik mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, tidak ada maaf bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka seorang muslim berhati-hati, jangan sampai menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina ayat-ayat suci Al-Quran, menghina orang yang beramal saleh, karena itu adalah benang merah bagi seorang muslim, tidak boleh dijauhi, tidak boleh dilalui. Ya, tidak boleh dilalui, karena itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melewati daerah Hajar yang di situ disiksa kaum Tsamud, di sini terdapat pelajaran bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat yang pernah terjadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum tersebut di tempat tersebut. Ini keyakinan seorang muslim, ya. Makanya jangan sampai tempat-tempat yang dikisahkan bahwasanya itu adalah tempat siksa, di tempat itu adalah terjadi siksa, maka tidak diperbolehkan secara syariat untuk didatangi, dijadikan tempat rekreasi dan semisalnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11 yaitu bahwa peperangan Tabuk bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Nusirtu birru'bi masirata syahr." Aku nusirtu, diberikan kemenangan dengan rasa takut yang dimiliki oleh musuh selama sebulan. Artinya sebulan sebelum bertemu dengan kaum muslimin sudah mempunyai rasa takut dahulu. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya akhirnya orang-orang Romawi pulang kembali ke daerahnya dan kemudian berlindung dengan benteng-bentengnya. Yang ke-12 yaitu pelajaran dari 3 orang, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, Mirarah ibn Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Mereka ini tidak jadi ikut perang Tabuk karena menunda-nunda waktu beramal. Maka di sini hati-hati terhadap penundaan waktu mengerjakan ketaatan. At-taswib ra'su amwalil mafalis, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Menunda-nunda beramal saleh itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Modalnya orang-orang yang bangkrut. Nanti. Maka ini termasuk daripada pelajaran yang kita bisa ambil dari 3 orang yang akhirnya tidak ikut perang Tabuk tersebut karena menunda-nunda kepergian, akhirnya tidak jadi. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran ke-13 adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan 2 orang dari Tabuk pergi ke kota Madinah berdahulu untuk menghancurkan Masjid Dirar, maka ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah maka harus dihancurkan. Apa saja yang menunjukkan kaum muslimin terpecah belah maka harus dihancurkan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa di bawah kepemimpinan yang sah dari seorang muslim dan tidak boleh mengkelompok-kelompokkan, tidak boleh menyempal dari
kesatuan kaum muslimin di negara kita ini. Kemudian yang ke-14 yaitu Masjid Dirar adalah sebuah masjid yang merupakan simbol dari masjid keburukan. Maka setiap, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, qala ulama'una wa kullu masjidin bunya diraran aw riya'an wa sum'atan fahuwa fi hukmi masjid dirar la tajuzu salatu fihi. Setiap masjid yang dibangun untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin, karena ria, karena ingin didengar, maka dia di dalam hukum masjid dirar, tidak boleh sholat di dalamnya. Kemudian yang ke-15, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu fungsi masjid adalah agar menyatukan hati-hati kaum muslimin. Ya, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Maka ketika kita dalam keadaan penyakit mewabah seperti ini, kemudian kita mengikuti anjuran para ulama rahimahumullah, kemudian pemerintah untuk sholat di rumah-rumah masing-masing agar menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini, maka ada terasa hati rindu ingin ke masjid karena bisa bertemu dengan kaum muslimin sesama kaum muslimin, saling bersalaman. Akan tetapi kita saat-saat ini bersabar dahulu. Bahkan saya anjurkan untuk yang di Kota Madia Banjarmasin khususnya, agar kaum muslimin sholat di rumah masing-masing, baik itu sholat wajib termasuk di dalamnya sholat Jumat ataupun sholat sunnah di rumah masing-masing selama beberapa hari ini saja, selama untuk sementara ini, agar kita memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 yang sangat cepat menyebarnya. Dan untuk daerah Kalimantan Selatan sudah diangkat statusnya menjadi tanggap darurat. Oleh karena itu saya nasihatkan agar di rumah masing-masing, dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Kalau seandainya ada masjid yang masih melakukan, maka itu hak mereka, kita tidak bisa memaksa. Akan tetapi saya nasihatkan kepada kaum muslimin agar sholat di rumah masing-masing, agar sholat di rumah masing-masing, baik wajib ataupun sunnah, untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, sehingga kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa melaksanakan kegiatan lagi dengan nyaman, aman, dan tentram. Ini yang bisa saya sampaikan. Dengan ini kita selesai membahas tentang poin C, yaitu perang Tabuk, dari bab yang ketujuh yang menceritakan tentang fase penaklukan kota Mekah sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas haji wada. Kemudian setelah itu poin E, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan karena ini kajian live dan kita terfokus kepada waktu Isya, maka cukup kiranya belum bisa kita menerima pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para pendengar, pemirsa sekalian. Semoga kita bisa melanjutkan aktivitas, dan sekali lagi diamlah di rumah, sholatlah di rumah, sholat wajib dan sholat sunnah, sholat Jumat termasuk di dalamnya. Sholatlah di rumah karena kita punya uzur, kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini atas fatwanya para ulama yang menganjurkan dan menghimbau untuk tidak menyebar penyakit mewabah COVID-19 agar di rumah masing-masing sampai keadaan reda, dan ini tidak selalu. Kemudian juga ketaatan kita kepada pemimpin muslim yang memerintahkan untuk kebaikan kaum muslimin karena keadaan darurat ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.